Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Sosok Joko Widodo masih menjadi perhatian termasuk di Rakernas PDI Perjuangan kali ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sengaja menunjuk langsung Gubernur DKI Jakarta ini membacakan Dedication of Life sebagai makna regenerasi kader PDIP. Pembacaan Dedication of Life oleh Gubernur DKI Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami persilakan. Diperkenalkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, kader PDI Perjuangan Joko Widodo didaulat membacakan Dedication of Life di pembukaan Rakernas PDI Perjuangan. Jokowi turut menjadi salah satu fokus perhatian lebih dari 1.300 peserta Rakernas PDIP. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sengaja memilih Jokowi untuk membacakan Dedication of Life sebagai makna akan regenerasi yang berjalan baik dan alamiah di tubuh PDI Perjuangan. Dedication of Life merupakan rangkaian kalimat yang mewakili jiwa pengabdian seseorang kepada Tuhan, tanah air, dan bangsa. Maka jiwa pengabdian akan mencapai kebahagiaan. Pembacaan Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno. Pemirsa, informasi dan perkembangan dari Rakernas PDI Perjuangan akan kami sajikan kepada Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, dalam sambutannya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung penunjukan Jokowi untuk membaca Dedication of Life dari Bung Karno merupakan bagian dari regenerasi yang memang dilakukan oleh PDIP. Mengapa lalu untuk membaca Dedication of Life dari Bung Karno itu justru Pak Jokowi? Karena ya katakan itu sebuah makna bahwa sebuah regenerasi itu secara alami pasti berlanjut, tidak perlu tepuk tangan dulu. Karena saya ingin juga mengatakan gubernur-gubernur kita ini juga mereka adalah bagian daripada regenerasi yang memang dengan konsekuen dilakukan oleh PDI Perjuangan. Itu adalah, kalau Bung Karno bilang itu adalah natur itu alam yang harus melakukan hal itu. Pemirsa, wawancara dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ya, masih dari Rakernas ketiga PDIP dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang kader muda yang potensial yang disebutkan dalam pidato politik Ibu Megawati, ada Mbak Puan Maharani dan juga seorang pengamat politik ada Bapak Hanta Yuda. Saya akan ke Mbak Puan dulu. Mbak Puan, tadi sempat saya mendengar nada-nada gelisah dan juga kecewa dari sejumlah anggota yang tadi hadir. Mereka juga penasaran dan ingin segera deklarasi siapa capres yang diusung oleh PDIP. Lalu mengapa? Apalagi ditunggu? Ya, kita paham bahwa sebagai kader kita punya mekanisme dan aturan internal, dan bahwa ada kekecewaan atau ada rasa senang atau ada rasa keingintahuan, itu kan sebagai manusia itu normal. Tapi siapapun yang hadir pada acara ini tentu saja paham bahwa kami ini hadir ke sini untuk segera memberikan satu masukan setelah melihat dinamika atau geliat politik yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat. Tapi bukannya berarti dalam raker ini kami kemudian harus segera memutuskan atau mendeklarasikan. Tadi juga dalam pidato Ibu Ketua Umum pun sudah dikatakan bahwa ini raker, jadi ya nggak usah buru-buru lah, kita lihat dulu aja. Oke, Mas Hanta, dalam bincang-bincang saya dengan Anda sebelumnya, Anda bahkan mengatakan Mbak Puan ini begitu cocok juga disandingkan dengan Pak Jokowi, atau ada sejumlah formulasi lain. Nah, ini ada orangnya, silakan. Ada 3 skenario dugaan saya untuk PDI Perjuangan. Satu, kalau nama Jokowi kita masukkan variabel penting ya. Satu, Ibu Mega Jokowi. Kalau misalnya Ibu Mega masih memutuskan akan maju. Yang kedua juga potensial, saya kira ini titik komprominya adalah Jokowi Puan Maharani. Itu juga potensi yang cukup besar saya kira, asal dengan catatan PDI Perjuangan bisa seperti pidato Ibu Mega tadi, fokus pada pemilu legislatif 20% perolehan suara di DPR atau 25% suara nasional. Yang ketiga, kemungkinan koalisi. Kalau ternyata gagal mendapatkan suara 20%, maka harus berkoalisi. Jadi Jokowi dengan siapa atau Mbak Puan dengan siapa, kita tidak tahu keputusan di PDI Perjuangan. Tetapi momentum ini menarik, kepenasaranan publik tidak hanya PDIP, itu yang mungkin diinginkan oleh Mbak Puan sebenarnya. Yang itu perlu dirawat, dikapitalisasi, ada sentimen positif publik katakanlah terhadap Jokowi sebagai salah satu kader potensial selain Mbak Puan, yang itu kalau dikapitalisasi paling tidak akan bisa mendongkrak elektabilitas partai juga. Nah, hari ini saya melihat sangat kuat mengasosiasikan figur Jokowi itu adalah bagian dari PDIP, bahwa Jokowi salah satu figur potensial, figur terbaik di PDIP. Dengan demikian bisa mengantarkan ke pemilu legislatif. Kalau itu yang terjadi, ya paling tidak ada sinyal-sinyal, pesan-pesan tersirat. Tadi ada beberapa sinyal yang tadi dikatakan itu yang tersirat yang saya tangkap. Mungkin Mbak Puan bisa menerjemahkan dengan gamblang kepada pemirsa saya. Ketika Mbak Mega menyebutkan nama Jokowi dan riuh rendah begitu banyak yang bersorak-sorai dan tepuk tangan, tapi Mbak Mega lagi-lagi mengatakan jangan tepuk tangan dulu, masih ada sambungannya. Lalu juga Ibu Mega mengatakan belum saatnya beliau menjadi ibu bangsa. Nah, apakah memang jangan-jangan Ibu Mega juga belum mau meninggalkan ranah politik praktis dan nanti akan berlaga juga di ajang capres nanti? Ya, sesuai dengan hasil Rakernas Bandung kan kami semua ini yang hadir pada hari ini kan sudah menyepakati bahwa berkaitan masalah Pilpres itu semuanya adalah merupakan keputusan Ibu Ketua Umum, dan bahwa kemudian sekarang berkembang dinamika, saya rasa menjelang Pileg dan Pilpres ini pasti akan berkembang dinamika yang sangat dahsyat, dan kita mengatakan itu sebagai tahun politik. Tapi kembali lagi saya harus ingatkan, kita bicara presiden atau wakil presiden atau Pilpres 2014 tanpa kemudian memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Artinya siapa yang mencukupi suara pada Pileg yang akan datang itulah yang bisa maju. Percuma aja. Dan kalau kemudian tadi Ibu Mega mengatakan jangan bilang saya ibu bangsa, tapi berikan kesempatan itu kepada Bung Karno dengan alasan-alasannya, saya rasa itu merupakan satu alasan yang tepat. Kenapa kalau kita tidak bisa memberikan satu hal atau ungkapan ataupun penghargaan kepada Bung Karno sebagai bapak bangsa, kenapa kita harus memotong satu generasi memberikan kepada ibu bangsa? Kita kembali ke isu capres. Pak Hanta, apakah Anda melihat bahwa dari beberapa nada-nada tersirat dari Ibu Mega tadi itu memang akhirnya Ibu Mega merelakan untuk tidak maju untuk 2014? Saya kira kepenasaran kita sama. Ada dua kalimat yang dua kata bahkan regenerasi yang beberapa kali diucapkan oleh Ibu Mega, dan PDIP berhasil mengantarkan itu. Disebut beberapa nama, salah satu Mbak Puan, Jokowi dan sebagainya. Satu. Tapi juga tadi saya dikatakan Ibu Mega mengatakan jangan buru-buru untuk mengatakan beliau sebagai ibu bangsa, meskipun tadi ada kaitan dengan Bung Karno. Tetapi di yang kedua itu saya masih membuka skenario tadi yang
yang saya katakan, Ibu Mega dengan siapa. Jadi masih apa namanya, belum bisa ya. Kalau saya menduga peluang 3 itu masih ada peluang ketiga-tiganya. Tanya Mbak Puan kalau mau kepastian. Tapi ini ada bocoran tidak sih tadi formulasi yang 3 pasangan yang dikatakan Pak Hanta ini? 3 skenario ya, 3 kemungkinan. Saya juga belum punya bocoran, nanti saya tanya Ibu Ketua Umum. Oke, ini jawaban yang sangat taktis ya. Tapi apalagi analisa yang menarik ya menurut Pak Hanta ini? Nah, saya kira udah tepat diambil oleh PDIP. Kalau terlalu cepat mengambil keputusan itu juga kurang positif ya. Misalnya Jokowi buru-buru diumumkan, Jokowi masih di DKI. Nah, ada fokus di pemilu legislatif. Nah, itu harus dijaga. PDIP harus mengambil magnet elektoral bagi partainya. Dan sekarang figur ID menguat. Salah satunya Jokowi bisa menjadi magnet itu, dan mesin partainya cukup kuat, ditambah dengan tren perilaku pemilih yang harus ditangkap dengan cermat. Ada keinginan perubahan. Maaf sekali saya harus potong karena kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Mbak Puan dan juga Pak Hanta. Itu dia bincang-bincang kita, dan kita lihat bagaimana ke depannya PDIP akan mengusung nama dan juga pasangan dari 3 skenario tadi. Terima kasih untuk bersama kami dalam Prime Time News. Sampai jumpa.